Halo guys, selamat datang kembali di Catatan Peter. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Rohingya ya. Rohingya yang masih menjadi perdebatan, masih menjadi polemik di Indonesia. Kenapa? Karena ketidakjelasan bagaimana status pengungsi Rohingya itu akan diberlakukan gitu ya oleh pemerintah Indonesia maupun oleh organisasi internasional. Nah, sampai saat ini belum diketahui apa langkah nyata yang akan diambil gitu ya. Nah, sebelum kita melanjutkan video ini, silahkan klik like, subscribe, dan share. Thank you. Nah, untuk diketahui ya guys, bahwa sampai saat ini jumlah pengungsi Rohingya yang berada di Aceh, berada di Indonesia mungkin ya, ada sekitar 1.600 pengungsi Rohingya ya. Ini saya belum telusuri apakah datanya ini yang tercatat sebanyak 1.600 ini adalah orang-orang pengungsi Rohingya sebagai sebuah akumulasi atau data yang dikumpulkan ya dari pengungsian pertama ya etnis Rohingya ke Indonesia itu pada tahun 2009 sampai dengan sekarang gitu ya. Saya belum menelusuri secara detail gitu ya. Tapi yang jelas berdasarkan berita terakhir yang saya baca dari Kompas ID, yaitu sekitar 1.600 pengungsi Rohingya saat ini yang berada di Aceh gitu. Dan ini membutuhkan penanganan yang cukup serius. Kenapa? Karena ini menyangkut beberapa aspek yang saya ketahui ya. Yang pertama adalah tentang kemanusiaan. Yang kedua adalah tentang benturan ya, benturan kebudayaan atau benturan peradaban atau benturan adat ya yang berada di Aceh gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa kalau misalnya di Aceh itu nelayan bisa menerima, awalnya bisa menerima orang-orang Rohingya ya. Itu kata dari Panglima Laut kalau tidak salah yang ada di Aceh. Mereka memiliki hukum adat ya, hukum adat yang mengharuskan mereka untuk menolong siapa saja yang berada kesusahan di laut gitu ya. Jadi siapapun mereka yang mereka itu mengalami kesusahan, mengalami kendala atau mengalami hal semacam itu yang berada di tengah laut, di tengah perairan Laut Aceh ya, itu nelayan Aceh itu harus menolongnya, tidak peduli sukunya apa, rasnya apa, agamanya apa. Itu hukum adat yang berlaku di sana ya. Ini saya baca dari BBC seperti itu ya, dari pengakuan dari Panglima Laut kalau nggak salah istilahnya itu ya. Nah, hukum laut seperti itu, hukum adat laut di Aceh seperti itu gitu ya. Tapi itu hanya berlaku di perairan laut. Nah, setelah itu, ketika mereka sampai di daratan, katanya itu sudah menjadi ranah atau wewenang dari pemerintahan untuk mengurus itu, gitu ya. Nah, itu kenapa nelayan-nelayan dari Aceh itu bisa menolong mereka ya karena didorong oleh rasa kemanusiaan bahwa hukum adat ya memang berlaku seperti itu gitu. Itu berlaku di laut itu. Jadi ada kemanusiaan di situ ya. Tapi pada akhirnya adalah terjadi benturan norma, benturan etika atau benturan hal-hal yang nilai-nilai yang berlaku yang dijalankan di Aceh gitu ya, antara penduduk Aceh dengan etnis pendatang yang dikatakan sebagai imigran gelap gitu ya, Rohingya. Orang-orang Rohingya tidak bisa memahami dengan baik adat yang berlaku di tanah Aceh gitu ya, sehingga terjadi benturan seperti itu. Dan orang-orang Aceh yang diisukan di berbagai sosial media itu merasa tersinggung dengan sikap dari para etnis Rohingya yang berada di Aceh, sehingga terjadi benturan seperti itu. Nah, ini ada berita cukup menarik bahwa pada rentang waktu itu kan sebenarnya kan pengungsi Rohingya itu kan pertama kali datang itu gelombangnya itu tahun 2009. Kemudian menyusul gelombang berikutnya tahun 2010 sampai tahun 2019 gitu ya. Gelombang itu terus berdatangan ke Aceh gitu ya. Nah, rentang waktu dari November 2022 sampai dengan Januari 2023 ya, berarti tahun kemarin ya. Bukan yang baru-baru ini ya. Itu tercatat bahwa ada sekitar 549 pengungsi dari Rohingya yang berada di Aceh. Dengan rentang waktu tersebut kan berarti tidak sekaligus
sekaligus sebagai satu gelombang gitu ya. Tapi ada 5 gelombang katanya gitu ya. Intinya begini, ada 5 gelombang pengungsi Rohingya yang berada di Aceh pada rentang waktu November 2022 sampai Januari 2023. Kalau tidak salah ya, 2 kapal itu di Aceh Utara, kemudian 2 kapal lagi di Aceh Barat kalau nggak salah ya, kemudian 1 kapal di Pidi. Yang jelas ada 5 gelombang pada saat itu. Nah, setelah dicatat di data sekitar 549. Nah, anehnya adalah yang memunculkan ketidaksukaan atau sentimen negatif adalah dari 549 itu ternyata 90 orang dinyatakan kabur dari kamp pengungsian sementara yang ada di kota Lok Sumawe itu yang ada di Aceh. Nah itu kan apa ya? Iya sih mereka itu terombang-ambing gitu ya. Tapi kalau misalnya di Aceh sendiri setelah ditampung kemudian mereka itu kabur ya, artinya kabur kan berarti tidak menghormati sistem atau cara yang sedang atau prosedur yang sedang dijalankan ya untuk menangani kasus pengungsi seperti itu ya, tidak menghormati prosedur-prosedur yang sedang dijalankan gitu. Mereka kabur sekitar 90 orang gitu. Nah itu ada kejadian yang cukup ini ya, cukup membuat saya terkejut gitu ya. Lalu bagaimana sih sekarang nasib dari para pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia, di Aceh? Sampai saat ini berita yang saya baca ya, sumber-sumber yang saya baca adalah pemerintah masih bekerja sama dengan organisasi internasional ya, terutama UNHCR dan IOM ya. Tapi belum ada kejelasan prosedur seperti apa yang akan diambil gitu untuk menangani kasus tersebut, menangani pengungsi tersebut ya. Ya kita berharap sih kasus pengungsi Rohingya akan segera dapat diselesaikan gitu sehingga tidak terjadi namanya benturan-benturan lagi ya, tidak terjadi kekeosan gitu. Kasihan untuk masyarakat-masyarakat atau saudara-saudara kita yang ada di Aceh itu harus dibenturkan gitu ya, dengan mungkin ada provokasi dari luar atau memang mungkin sikap dari etnis Rohingya yang belum bisa memahami dengan baik adat istiadat dari Aceh gitu ya, dari tanah Aceh itu sendiri ya. Ya semoga saja ada jalan keluar ya yang bisa diambil. Oke, itu dia dari saya tentang berita terkini dari kasus pengungsi Rohingya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan komen. Bye bye.